warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pelitan Nevada, pegiat literasi Nevada. Pada episode pertama kita akan mengusung tema kisah inspiratif. Di sini kita sudah kedatangan salah satu siswi Nevada yang beberapa bulan lalu mengikuti dan mendapatkan harapan kedua dalam lomba mendongeng di FLS 3N. Boleh perkenalan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Nira Regina Putri dari kelas 93. Oke, Andrea, di sini kita akan berbincang sedikit seperti bagaimana kamu bisa mengikuti lomba FLS 3N tersebut dan apa dampak yang kamu rasakan. Boleh. Oke, awalnya gimana sih kamu bisa ikut lomba mendongeng di FLS 3N dan siapa yang mengajak kamu gitu? Pertama-tama, saya mengikuti lomba bulan bahasa pada tahun 2024. Di sana saya meraih juara 3. Setelah lomba selesai, saya diajak oleh Bu Yulianti, guru bahasa Indonesia, untuk mengikuti lomba dongeng. Setelah itu, saya mempertimbangkan untuk mengikuti atau enggak karena di situ banyak banget tugas dan membuat video vlog bullying kalau salah deh. Itu saya mempertimbangkan setelah pun saya, ini peluang untuk saya peluang itu saya terima dan saya setuju, dan ternyata setelah itu Bu Yuli ngasih tahu juknis apa yang harus saya persiapkan. Di situ juknisnya tuh harus bikin judulnya bikin sendiri atau enggak kan. Itu saya bikin judul dongeng itu bikin sendiri. Setelah dipertimbangkan itu juga karena kayak bingung kan, banyak banget tugas. Berarti pada awalnya kamu itu ikut lomba mendongeng juga di tingkat sekolah, lalu lanjut ke FLS 3N yang tahun ini. Tadi kamu juga kan bilang kalau kamu itu bikin dongengnya itu sendiri kan, berarti originalitas. Itu ada ini nggak perbedaan kayak emang ketentuannya harus original atau bisa ngambil dari internet atau gimana gitu? Bisa ngambil dari internet atau kita bikin sendiri, tapi poinnya tuh berbeda. Oh, berarti ada dua opsi tadi ya, kayak mengambil dan bikin, tapi poinnya itu berbeda. Jadi mendingan untuk bikin sendiri, ya udah. Supaya poinnya lebih nambah gitu ya. Ya udah, di situ saya bikin sendiri karena biar dapat poin lebih. Karena pasti banyak yang bikin sendiri kan. Iya. Di situ ini juga menyangkut 7 kebiasaan anak hebat. Oh, berarti dongengnya itu harus masih berada di lingkupan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu ya. Di situ saya pilih yang untuk beribadah. Karena itu paling gampang. Niatnya mau yang kayak bangun pagi cuman agak ribet, jadi udah diapain namanya? Udah dibikin udah direvisi sama Bu Yuli, akhirnya itu jadilah tuh dong kamu yang kamu bawakan pada FLS 3N tahun ini. Iya, dan berhasil jadi seperti itu. Gimana sih persiapan kamu dalam mengikuti lomba FLS 3N? Apakah beberapa lama nggak persiapannya itu? Mungkin beberapa bulan, mungkin bisa hampir 1 semester atau gimana? Sebenarnya itu sekitar sebulanan lebih mah kayaknya ada deh, soalnya berarti lumayan cukup singkat ya, 1,5 bulan mungkin ya, 1 bulanan lah ya, 1 bulanan lebih sih sepertinya. Soalnya tuh lomba itu kan awalnya tuh offline kan, pas di juknisnya itu ternyata ada perubahan dari petugasnya atau panitia di sana ternyata jadi online. Itu padahal di situ saya udah bikin video untuk online. Bentar, berarti dari offline ke terbalik kali, maksudnya tuh dari online ke offline. Iya, begitu. Makanya tadi saya sedikit bingung, bikin video untuk offline. Kenapa nggak langsung ini aja gitu kan? Berarti dari online ke offline. Nah, di situ saya membawakan, padahal itu kayak ada break 2 minggu kan untuk ke offline. Berarti abis kamu tag video nih selesai, break 2 minggu baru diumumin. Baru kayak diganti jadwalnya dari online ke offline. Iya, di situ kan pas posisinya udah lupa kan, apalagi itu udah 2 minggu. Udah nggak dibaca-baca lagi dongengnya. Terus udah di situ pas bila mau buat offline, hafalin lagi dong, kayak ngejar banget gitu, kayak bisa nggak so udah lupa banget, cuma awalnya doang. Jadi situ hafalin lagi, kayak revisi lagi karena waktunya juga dikurangin, awalnya 10 menit jadi 7 menit. Oke, 3 menit lumayan lah ya dalam perlombaan tuh. Revisi kayak
kayak kelebihan semenit, efisien lagi kelebihan berapa menit, detik kayak sampai 7 menit. Pas lomba mah malah 8 menit. Lebih waktu berarti. Iya. Oke. Makanya mah. Tadi kan kamu juga bilang kalau cerita yang kamu bikin tuh ada sinyal ya, dan menyangkut 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Boleh ini nggak, gimana proses pemilihan cerita kamu dan kenapa yang dipilih itu tadi apa? Bangun tidur ya? Ini Sholat, beribadah. beribadah. Ada alasan tertentu nggak? Alasan itu sebenarnya setelah dipertimbangkan sama Bu Yuli sama saya sendiri, lebih gampang. Lebih gampang untuk diolah. Iya, diolahnya karena setelah dipikir-pikir kayak ini bingung, kayak ini apa dong bangun pagi, bisa kayak yang lain tuh bangun pagi buntu apa? gitu ya. Iya, kalau beribadah kan kayak bisa berdoa gitu kepada Iya. Allah, bisa kayak minta nasihat-nasihat gitu kan agak lebih bisa dicerna gitu. Lebih gampang untuk dibaca. Setelah diskusi yang berhari-hari sampai pokoknya ribet deh, kayak akhirnya diputuskan untuk itu. Oke. Boleh tahu nggak sih judul dan sinopsis dongeng yang kamu bawakan pada saat FLS 3 tahun ini tuh? Boleh. Judulnya itu Mimpi Si Tumang, Si Anak Yang Rajin Beribadah. Itu tuh mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya. Si Tumangnya itu tuh cowok ya, si Tumang itu cowok. Oh, si Tumang itu cowok. Iya, cowok. Itu masih SD. Masih SD. Kalau misalnya pulang sekolah tuh dia tuh sering membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan. Dia tuh pokoknya tinggal tuh cuma berdua sama ibunya. Jadi si Tumang itu kalau misalnya capek gitu ngangkat kayu gitu, itu selalu beristirahat di bawah pohon tua. Di bawah, berarti dia kalau misalnya dia kelelahan pasti istirahatnya di bawah pohon Iya, tua di bawah gitu pohon ya. tua. Kalau misalnya ke rumah kan dia capek kan posisinya. Iya. Dia tidur dulu tuh, dia telap. Di telalap itu tuh dia mimpi gitu loh. Jadi seolah-olah si pohon itu hidup dan berkata. Padahal mah si pohon itu tetap diem aja, nggak Berarti berkata. imajinasi dia pada saat mimpi ya. Jadi si pohon itu di mimpi si Tumang tuh nasihat-nasihat gitu loh, kayak harus berdoa kepada Allah, rajin sholat, membantu ini itu, pokoknya itu nasihat-nasihat gitu si pohon itu. Setelah itu ternyata setelah si pohon itu mimpi-mimpi atau nasihat-nasihat itu, ternyata di dunia nyata itu kejadian apa? Pohonnya ngasih kayak nasihat. beneran gitu, kayak misalnya Oh. kayak dapet duit, Oh. dilancarin rezekinya, kayak gitu juga dia bisa mengikuti lomba lari. Dia juga mengikuti lomba lari dan juara 1 menang di cerita itu tuh. Kayak dia berusaha semaksimal mungkin, gara-gara rumahnya itu kan di bawah, naik gunung kan harus naik kan, kayak Iya. jalan-jalan kan capek kan. Nah dari lomba lari itu dia bisa menang gara-gara naik gunung mulu, ngangkat Fisiknya udah kelatih iya, duluan udah ya sebelum kuat, lomba. iya. Itu sih gara-gara itu. Oke. Pada saat tampil kan tadi offline ya, berarti langsung tatap muka sama jurinya kan? Iya. Ada ini nggak, perasaan yang paling kuat tuh apa sih yang kamu rasain pada saat sebelum dan lagi tampil tuh apa? Apakah gugup, takut, atau ya udah enjoy aja gitu? Ada nggak? Di sana sih kayaknya enjoy aja deh. Enjoy aja. Soalnya di sana kayak Bu Yuli juga ngasih tahu kayak santai aja, ikuti alurnya kan udah. Oh, di situ padahal kayak belum hafal gitu, kayak bingung, masih lupa-lupa. Tapi di situ mencoba untuk hafal dan pokoknya berdoa aja sih di situ, berdoa. Kayak walaupun yang lain udah pada tampil kan, untung urutnya tuh pagi, urut 08. Oh, masih pagi. pagi dong, masih fresh banget itu iya, ya. jadi kayak alhamdulillah gitu, masih ada keuntungan. Jadi Bukan yang udah mau siang gitu. itu juga di sana juga kayak pas yang awal sebelum masuk ke semifinal tuh masih lancar banget, pokoknya nggak ada yang lupa, nggak, pokoknya enjoy banget, dan juga menceritakan itu lancar dah, pokoknya enak gitu dibanding ininya. Tadi kan kamu bilang sebelum semifinal, berarti ada beberapa tahap ya pada saat evaluasi kan kemarin Ada 2 tuh? tahap. Oh, ada 2 tahap. Apa aja tuh? Pertama itu kita masuk sendiri-sendiri kan, dipanggil perurutan. Nah itu pertama. Yang kedua tuh, pertama tuh kayak misalnya masuk ke 6 besar. Oh, berarti pada tahap pertama itu semua pesertanya ya? Iya. Dan di tahap kedua itu yang 6 besarnya dari beberapa peserta itu kalau boleh tahu? 91 peserta. 91 peserta. Lumayan. 91 peserta, Oke. iya. Saya urutkan 8 untuk pagi-pagi. Iya. Ya, lumayan. Yang dapat 91 itu gimana ya? Kan tapi kan cewek dibagi gitu loh. Oh, dibagi-bagi dua. juga. Iya. Jadi Terus tadi cewek kan tuh. kamu di harapan kedua berarti lolos terus masuk ke 6 besar berarti ya? Di tahap 6 besar itu gimana? Apakah konsepnya sama seperti yang tadi, yang semua peserta, atau ada konsep lainnya?
sama aja sih, cuman kalau misalkan kalau itu sendiri-sendiri kan. Kalau yang tadi itu ya, yang Sendiri-sendiri. semuanya. Nah, kalau yang untuk 6 besar itu kita masuk bareng-bareng, kayak sama banyak gitu, boleh yang lain juga boleh masuk. Oh, boleh ditonton juga Boleh, berarti? boleh. Nah, di situ tuh pas mau pengumuman untuk yang bisa masuk ke 6 besar itu kayak itu udah nggak enak, kurang enak gitu. Oh, udah kayak aduh, Kayak, udah gak lolos ini udah- mana ya. Iya gitu, kayak udah pressure banget di situ kayak ya Allah gitu-gitu. Kayak situ kayak udah enak, situ juga kayak pengen mundur. Oh. So, keuangan kan gelap ya, gelap kok, kayak ngap gitu, habis itu Ngap, juga banyak yang narik kan, iya. parfum kan bercampuran kan, jadi kayak enak Jadi aja. udah nggak tahu apalagi dah tuh wanginya tuh pokoknya, ya. pokoknya itu pas Udah pasrah campur aja aduk dah tuh. sih, emang pasrah aja, yang penting tuh. Terus itu juga pas itu kan kayak dikasih tau kan sama jurinya, yang ditunjukkan siapa duluan nih bebas kan diacak. Nah di situ sebenarnya aku tuh duluan. Iya, cuman gak jadi. Gara-gara kan ada tuh salah satu guru di SMP Negeri 2 Parung, Bu Dwi Lestari, guru SBK itu tahu kalau aku tuh kayak punya pressure nih. Oh. Jangan awal lah, jangan satu dulu, karena kayak kelihatan nih anak kayak pressure Belum siap belum banget gitu siap, ya? kayak deg-degan gitu, kayak jangan Terus dulu. Akhirnya dipindahin kemana? kedua yang Dari awalnya. dari kan awalnya tuh itu kan acak, sistemnya Oh, diacak. Iya diacak, bebas tuh, kayak yang panitia itu tuh mau berapa aja siapa aja boleh. Nah itu awal satu, akhirnya kedua. Dan yang pertama itu kayak udah mulai pressure kak, bagus banget soalnya, bagus banget. Yang harusnya malah ngilangin Ini jadi malah kena, makin lebih ini ya. makin gitu kayak ya Allah, ini bagus banget itu, kayak pokoknya ekspresinya dapet, pokoknya bagus banget itu, kayak Paket minder, lengkap lah ya iya, intinya pokoknya ya. minder kayak ih bagus banget ini, gimana gue ya, pokoknya situ pressure banget. Itu setelah ditunjukkan kayak misalnya Andira urut 08 maju tuh kayak bawain tuh, tiba-tiba di tengah jalan lupa Naskahnya Naskahnya lupa. lupa ceritanya. iya, lupa ceritanya. Tapi dongeng yang dibawain itu pada saat tadi 6 besar sama yang semuanya itu beda apa sama? Sama. Oh, sama aja berarti. Sama. Cuman Dongeng yang sama iya, gitu ya. sama. Cuman ya itunya lupa rasanya, Di tengah gara-gara jalan. pressure. Pokoknya situ kayak pressure banget dari situ. Kayak Terus, ya. Ada nggak sih hal yang paling berkesan pada saat kamu mengikuti lomba kemarin tuh? Ada nggak? Banyak Mungkin sih. entah dari panitia, juri atau ini peserta-peserta gitu. Banyak sih, kayak banyak peserta yang seru-seru, di situ juga nambah relasi, kayak nanya-nanya, gitu juga semangatin, support Makin ini. banget. Pokoknya seru sih, dan juri-jurinya yang menjaganya, yang ngawasin kita juga seru-seru sih. Emang keuntungan lomba offline tuh kayak gitu sih, bisa nambah relasi juga kan. Iya, betul. Terus pada saat kamu diumumin nih jadi harapan kedua, gimana tuh? Apa yang terlintas pertama kali di pikiran kamu tuh? Gak nyangka sih. Gak nyangka? Gak nyangka, soalnya kayak latihannya aja kayak gitu, lupa. Ini kayak Wah, dari 91 berarti harapan kedua itu posisi kelima ya. iya, kelima. Wah, itu Jadi kayak, sangat ya itu kan ya lumayan lah. Terus itu pas yang lomba itu kan pengumumannya tuh kalau buat yang harapan itu besok ke hari kan. Oh, berarti bukan pas lagi pada saat ininya. itu, iya, cuma itu diumumin jadi juara 1 sampai juara 3 tiga. aja. Itu besoknya lagi Bu Yulianti, guru bahasa Indonesia tuh ngasih tahu ke aku lewat WA, ngasih tahu, oh Andra kamu juara harapan kedua. 2. Nah itu aku langsung kasih tahu mama aku dong. Kayak, Oh, berarti yang pertama kali kamu hubungi itu mama kamu ya? Karena itu kan kayak nanya, ini menang nggak? Dia nanya gitu tau. Cuma masa sini nggak apa-apa, itu kan juga pengalaman berharga kan, gitu. Udah pokoknya ngasih dari situ kayak ya lumayan lah. Habis itu kan pertama kali ikut lomba yang sampai banyak Kabupaten gitu ya, se-kabupaten. Walaupun SD juga pernah, tapi kan ini lebih lebih gitu. tekanannya lebih tinggi lagi kan. Tekanan banget pokoknya. Ya gitu deh. Ada nggak pelajaran yang paling penting yang bisa kamu ambil di lomba mendongeng kemarin ini? Banyak sih pelajaran itu aku jadi kepercaya diri. Aku lebih percaya diri, misalnya kayak tatapan sama orang tuh lebih percaya diri. Yang awalnya natapnya masih agak ragu-ragu, setelah mengikuti ini jadi lebih percaya diri lagi gitu ya. Itu omongannya juga lebih Public speakingnya lebih relatif. Iya, walaupun agak sedikit aja sih itu mah. Terus kalau misalnya ada adik kelas atau teman yang pengen ikut lomba mendongeng kayak kamu nih, kamu ada nggak tips atau motivasi yang kamu berikan gitu? Yang penting dia tuh percaya diri. Pokoknya Berarti dia tuh harus percaya diri. kuncinya itu emang percaya diri Iya, gitu ya? Karena itu tuh susah banget untuk menanamkan itu. Kalau memang ya sih percaya diri juga sangat amat
dibutuhkan dalam lomba-lomba offline kayak Iya gitu, juga, apalagi iya. ngadepin banyak gitu kan. Dan juga dia harus hafal juga naskahnya, juga dia harus kayak di otak itu kayak harus menceritakan ulang. Dia tuh harus bisa masuk ke dalam cerita tersebut biar bisa menghasilkan dongeng yang bisa Bagus gitu ya. bagus. Habis itu juga orang bisa mengerti, oh ini si ini, oh ini si ini, oh ini ceritanya si nenek-nenek ini ngasih tahu ini. Jadi si itunya juga liriknya jadi apa? Supaya Alur kalau gitu supaya lebih enak ketangkapnya, lebih bagus gitu ya. Betul. Terus kamu kan tadi udah dapat harapan 2 nih di tingkat kabupaten tuh. Itu kan bukan hal yang mudah juga, bukan hal yang gampang. Dan berarti guru-guru di sini juga beranggapan wah ini anak bisa nih buat ikut Iya, lomba iya. dongeng lagi kan. Iya betul. Nah, ada nggak perlombaan yang kamu ikutin lagi nih, lomba mendongeng atau lomba yang lainnya setelah kamu dapat harapan 2 di FLS 3N tahun ini? Ada sih, baru banget kemarin. Ada, baru banget. Tanggal 17. Oh, berarti Sekarang September ya? Iya. 17 September. Berarti beberapa hari yang lalu berarti ya? Iya, pas ulangan banget. Di situ aku ikut lomba FTBI Bahasa Sunda. Festival Tunas Bahasa Bahasa Ibu. Iya, Ya. betul. Itu lomba dongeng. Itu tuh kita kita tuh wajib kayak misal legenda-legenda. Di situ aku pilih Sasakala Situ Bang Gendit. Nah, ternyata pas aku lomba di sana banyak banget yang situ Sasakala Situ Bang Gendit. Oh, berarti Kayak makin di situ lebih banyak pressure sih. Apalagi tuh kita harus ngafalin logat bahasa Sunda. iya kan logat bahasa Sunda, apalagi kita yang tidak terbiasa juga kan Betul. dengan yang lain di sana, seperti di kawasan lain tuh yang sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa Sunda, logatnya Iya. memang beda sih. Abis itu juga pesertanya lebih banyak. Lebih banyak. Kayaknya lebih banyak, iya lebih banyak kan. Itu Hmm. juga lebih ribet. Terus itu juga di sekolahnya itu ada seleksinya juga, nggak Oh, langsung berarti aku ditunjuk. nggak langsung ditunjuk gitu. Enggak. Ada seleksi lagi di Ada, sekolahan, di iya, tingkat ada. sekolah ya. Seleksinya itu ada 4 orang, cewek 2, cowok 2. Oh. Cuman akhirnya guru selalu mempertimbangkan aku karena ada pengalaman. Nah ternyata aku tuh kurangnya di bahasa Sundanya, logat tuh susah kan ya. Emang kita nggak terbiasa gitu Iya ya. kan? Dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda logatnya susah. Mungkin kalau lomba bahasa Sunda lagi, bahasa Indonesia lagi bisa dipertimbangkan Bisa lagi ya. dipertimbangkan, bisa. Masih ada chance-nya buat ini. Kalau ini kan Kalau susah ya. yang tiba-tiba, wah logatnya kudu kayak gini nih, Yes. gitu kan lumayan juga. Iya. Itu juga yang ikut lomba itu yang udah sering ikut lomba, Oh. menang-menang kayak misal bukan kabupaten apa namanya? Provinsi. Bukan provinsi itu loh, Oh, kecamatan. kecamatan. Nah, kecamatan itu banyak ikut kecamatan. Abis itu sekolahnya itu juga yang kayak bahasa Sunda gitu loh, yang Oh. khusus kayak bahasa Sunda kayak Cilengsi, Cianju, yang kayak sebelah sana ya, gitu ya, sebelah sana yang, gitu deh. yang emang kesannya menggunakan bahasa Sunda gitu ya. Makanya bahasa Sundanya juga enak gitu ditanya. Ini mah cuma gimana susah kan? Ngucap bahasa Sunda doang berarti Iya, sebenarnya. iya, Oke. gitu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya tanyakan. Penutup nih, satu kalimat motivasi untuk para teman-teman kamu di luar sana, mungkin ada atau tidak? Ada sih mungkin untuk teman-teman di luar sana tetap percaya diri dan tetap semangat. Itu aja sih. Itu aja ya. Ya. Mungkin itu dari podcast Pelita Nevada episode pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.